Saya Mutia Zahrani akan menyampaikan presentasi kami. Yang pertama yaitu tanda anak sehat. Poin pertama, berat badan naik sesuai garis pertumbuhan mengikuti pita hijau di KMS atau naik ke pita warna di atasnya. Poin yang kedua, anak bertambah tinggi. Poin yang ketiga, kemampuan bertambah sesuai umur. Poin yang keempat, jarang sakit. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan anak. Sumber dari slide share. Tahap tumbuh kembang usia 0-6 tahun terbagi atas. 1. Masa pranatal. Mulai masa embrio, yaitu mulai konsepsi sampai 8 minggu. Masa fetus, yaitu 9 minggu sampai lahir. Yang kedua, masa pasca natal. Mulai dari masa neonatus, yaitu 0-28 hari, masa bayi, yaitu 29 hari sampai 1 tahun, masa anak, yaitu 1-2 tahun, masa persekolahan, yaitu 3-6 tahun. Lanjut, pantau pertumbuhan dan perkembangannya dengan cara, poin yang pertama, timbang berat badannya tiap bulan di posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya. Di pos PAUD, minta kader mencatat di KMS yang ada di buku KIA. Poin yang kedua, bawa anak ke tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, atau pos PAUD HI untuk mendapatkan pelayanan SDID-TK, yaitu umur 3 bulan sampai 2 tahun setiap 3 bulan, umur 2 sampai 6 tahun setiap 6 bulan. Dengan pelayanan SDID-TK, tenaga kesehatan akan menentukan status gizi anak. Stunting atau tinggi badan anak lebih pendek dibanding umurnya. Atau perkembangannya tidak sesuai umur dan tidak adakah ditemukan gangguan perilaku atau gangguan emosional. Poin yang ketiga, ajak anak bermain dan bercakap-cakap. Poin yang keempat, stimulasi perkembangan anak sesuai umurnya. Yang ketiga, tumbuh kembang anak tidak sesuai apabila yang pertama, berat badan tidak naik atau turun atau naik secara berlebihan. Yang kedua, tinggi anak tidak sesuai dengan umurnya. Yang ketiga, perkembangan anak tidak sesuai dengan umurnya. Yang keempat, kita masuk pada pola asuh anak. Poin yang pertama, lakukan pola asuh sesuai kondisi anak dengan penuh kasih sayang. Poin yang kedua, berikan contoh yang baik dan terapkan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga, ajarkan perbedaan baik dan buruk, perilaku sopan santun, saling menghargai dan menyayangi. Poin yang keempat, luangkan waktu bersama anak, misalnya bermain, bercerita, dan lain-lain. Poin yang kelima, perhatikan dan dengarkan pendapat anak, dan bantu anak mengatasi masalah. Poin yang keenam, melatih dan mengenal kelebihan dan kekurangan anak dan tidak membandingkan dengan yang lain. Poin yang ketujuh, ajarkan anak disiplin, mandiri dan percaya diri sesuai kemampuan anak. Poin yang kedelapan, berikan pujian atau penghargaan jika berhasil melakukan hal yang baik. Poin yang kesembilan, menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Poin yang ke-10, lindungi anak dari pengaruh negatif media. Nah, untuk meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai kesehatan dan pola asuh anak, ikuti kelas ibu balita dan bina keluarga balita. Ajak anak ke pos PAUD supaya anak menjadi mandiri, bersosialisasi, dan berkembang kemampuannya. Yang kelima, pola asuh anak dengan disabilitas. Disabilitas adalah kondisi keterbatasan fisik atau mental atau intelektual yang menghambat kemampuan seseorang untuk berpartisipasi di masyarakat. Jenis-jenis disabilitas pada anak. 1. Anak dengan disabilitas penglihatan yang disebut tunanetra. 2. Anak dengan disabilitas pendengaran atau wicara yang disebut tunarungu atau tunawicara. Yang ketiga, anak dengan disabilitas intelektual yang disebut tunagrahita. 4. Anak dengan disabilitas fisik yang disebut tunadaksa. 5. Anak dengan disabilitas sosial. 6. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.
yang disebut GPPH. 7. Anak dengan gangguan autis. 8. Anak dengan gangguan ganda. 9. Anak lamban belajar. 10. Anak dengan kesulitan belajar khusus. 11. Anak dengan gangguan kemampuan komunikasi. 12. Gangguan proses indera perasa. Selanjutnya, pola asuh anak dengan disabilitas. Anak dengan disabilitas merupakan anak yang paling rentan terhadap masalah kesehatan karena 1. Lebih berisiko mendapat kekerasan dari orang tua atau lingkungannya akibat dari kelalaian atau kecacatannya. 2. Mengalami hambatan dalam pemenuhan gizi. 3. Ketidakmampuan anak dalam memelihara kebersihan perorangan atau kebersihan tubuh, alat reproduksi, dan lain-lain. 4. Cenderung berperilaku berisiko yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Yang keenam, kita masuk pada tugas orang tua dan keluarga terhadap anak dengan disabilitas. 1. Melindungi dan memberi rasa aman pada anak dengan memberikan kasih sayang, semangat, dan motivasi secara optimal. 2. Menyediakan kebutuhan agar anak sehat, tumbuh, dan berkembang secara optimal, seperti menyediakan makanan bergizi seimbang, memeriksakan kesehatan anak secara teratur, memantau tumbuh kembang anak di puskesmas dan rumah sakit. Selanjutnya, dengan membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila anak sakit atau ada tanda-tanda kelainan penyerta lainnya. Yang terakhir, menyediakan fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhannya, seperti kacamata, alat bantu, tongkat, sepatu khusus, kursi roda, dan lain-lain. Yang ketiga, melatih kemandirian anak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Baiklah, saya akan menjelaskan pola asuhan anak. Pola asuhan anak dengan disabilitas dikelompokkan menjadi tiga bagian. 1. Anak disabilitas mampu rawat adalah anak secara fisik maupun mental perlu mendapatkan penanganan tenaga kesehatan dan pendampingan dari keluarga secara intensif. 2. Anak disabilitas mampu latih adalah anak yang mampu dilatih dengan cara terapi atau pembiasaan sehingga anak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. 3. Anak disabilitas mampu didik adalah anak yang mampu mengikut sertakan pada kegiatan pembelajaran di penyelenggaraan pendidikan luar biasa atau SLB. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perawatan sehari-hari. Perawatan sehari-hari adalah 1. Kebersihan anak. Kebersihan anak yang perlu dilihat atau dilakukan adalah 1. Mandi 2 kali sehari dengan sabun. 2. Keramas atau cuci rambut dengan sampo 3 kali seminggu. 3. Cuci kaki dan tangan anak setelah bermain. 4. Cuci pakaian dan pakaian dalam setelah mandi. 5. Potong kuku anak secara teratur. 7. 6. Ajari anak buang air besar dan air kecil di WC. 7. Jaga kebersihan pakaian, tempat tidur, dan mainan anak. 8. Jaga kebersihan perlengkapan minuman dan makanan. Selanjutnya, perawatan gigi. Jika gigi belum tumbuh atau baru tumbuh, bersihkan gusi, lidah, dan gigi yang baru tumbuh dengan kain lembut dan dibasahi air matang hangat secara perlahan. 2. Setelah tumbuh gigi lebih banyak, gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur menggunakan pasta gigi yang khusus untuk anak yang berbulu halus. 3.
Ajari anak untuk menggosok gigi secara teratur selama 2 menit dan dampingi anak menggosok gigi sampai umur 8 tahun. 4. Jangan biasakan anak minum dengan botol sambil tiduran. 5. Jangan biasakan anak menghisap ibu jari. 6. Hindari anak makan makanan yang manis dan bersifat lengket. 7. Periksa gigi anak 3-6 bulan sekali ke dokter atau perawat gigi. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menggosok gigi. 1. Awali dengan menyikat gigi pada seluruh permukaan kunyah gigi atas dan bawah dengan gerakan maju mundur. 2. Selanjutnya, sikatlah permukaan gigi luar atau yang menghadap ke pipi atau bibir. Letakkan bulu sikat di daerah batas gusi dan gigi. Lalu lakukan gerakan memutar atau sirkuler mulai dari sisi belakang kiri sampai sisi belakang kanan. 3. Selanjutnya sikat permukaan dalam gigi atau yang menghadap ke langit-langit dan lidah, atas dan bawah dengan gerakan maju mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Azhara. Saya akan mempresentasikan anak usia 29 hari sampai 6 tahun. Poin yang akan saya bahas sekarang tentang kebersihan lingkungan. Yang pertama, jauhkan anak dari asap rokok, asap kendaraan, asap dapur, asap sampah. Karena kekebalan tubuh anak belum cukup kuat untuk melawan kuman dan zat berbahaya penyebab penyakit. Yang kedua, bersihkan rumah dan lingkungan sekitar dari debu dan sampah agar anak terbiasa hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, bersihkan bak penampung air dan tutup agar tidak berkembang jentik-jentik, karena nyamuk suka di tempat yang kotor lembab. Yang keempat, di daerah yang endemis malaria, sebaiknya anak harus tidur di dalam kelambu. Yang kelima, di daerah yang telah terkontaminasi malaria, anak harus tidur di dalam kelambu yang berinsektisida. Poin yang kedua yaitu hindari anak dari bahaya. Yang pertama, hindari anak dari benda yang disangka bisa dimakan atau diminum seperti minyak tanah, racun tikus, sabun, dan deterjen. Yang kedua, hindari anak dari benda panas seperti api, kompor, dan air panas. Yang ketiga, hindari anak dari benda berbahaya atau tajam seperti gunting, pisau, dan listrik. Yang keempat, jangan biarkan anak bermain di tepi kolam atau di jalan raya tanpa pengawasan orang tua atau orang dewasa. Poin yang keempat adalah asupan kebutuhan cairan anak. Untuk umur 0-6 bulan masih diberi ASI. Untuk umur 7-11 bulan 800 ml kurang lebih 3 gelas. 1-3 tahun 1200 ml kurang lebih 5 gelas. 4-6 tahun 1500 ml kurang lebih 6 gelas. Poin yang ketiga yaitu perawatan anak sakit. Obat yang harus disediakan di rumah yaitu pertama Oralid untuk diare, yang kedua Povidone Lodin untuk luka, yang ketiga paracetamol untuk demam. Batuk, berikan ASI lebih sering. Yang kedua, berikan air matang lebih banyak. Yang ketiga, apabila sudah di atas 1 tahun, berikan kecap manis dan perasan jeruk nipis. Yang keempat, jauhkan dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, dan polusi udara. Untuk diare, jika masih menyusu, terus berikan ASI. Yang kedua, berikan segera 1,5-1 gelas cairan Oralid. Setiap anak akan buang air. Jika tidak ada Oralid, bisa diganti dengan air matang, kuah sayur bening, dan air tajin. 3. Pemberian zinc setiap hari selama 10 hari. Untuk anak di bawah umur 6 bulan bisa diberikan setengah tablet. Yang B, untuk anak umur 6 bulan sampai 5 tahun 1 kali sehari 1 tahun. Yang keempat, berikan MPASI atau makanan seperti biasa. Yang kelima, jangan berikan obat apapun kecuali dari petugas kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razita Putra, kelas 10 jurusan Sistem Keperawatan. Saya sekolah di SMK Perumahan Sentra Bukit Tinggi.
Baiklah, saya akan menjelaskan yaitunya tentang tentang perawatan anak atau cara memelihara anak dengan baik. Yaitu diare. Yang pertama, jika dia menyebabkan penyakit diare, jika anak masih menyusui, terus berikan air susu ibu ya. Dan air susu ibu itu bermanfaat bagi kesehatan tubuh anak. Dan berikan segala cairan Oralit setiap anak buang air besar. Jika tidak ada Oralit, berikan air matang atau kuah sayur atau sayur bening dan air taljin. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang jika anak terkena demam ya. Jika anak terkena demam dan anak itu masih menyusui susu ibunya ya, untuk daerah endemis malaria, bakteri tidur di jika masih menyusui, berikan ASI lebih sering, beri minum lebih sering dan lebih banyak. Jangan diselimuti atau diberikan baju tebal. Kompres ya. Dan intinya jangan lupa memberi air susu ibu ya, karena susu itu sangat bermanfaat bagi kesehatan anak. Jangan kompres dengan air dingin. Kalau dengan air dingin dia akan menggigil ya. Jika demam tinggi, penurunan segera bawa ke dokter. Lanjut, vaksin ya. Jika anak usia 29 hari 6 tahun, 0 sampai 7 hari HBO berikan. 1 bulan BGG polio 1, bulan DPT HBIB 1, polio 2, 3 bulan DPT HIB 2, polio 3, 4 bulan DPT HIB 3, polio 4, 9 bulan baru berikan cairan ya. 18 bulan lanjutannya. Lalu diberikan untuk mencegahnya, beri vaksin ya, hepatitis B, BGG, TBC. Jika lalu diberi BGG, TBC, tuberkulitis, lalu diberi polio IPV, polio yang dapat menyebabkan dan mengamankan, DPT HIB ya. Itu untuk melindunginya. Jangan lupa beri kapsul. Jika pemenuhan gizi perkembangan anak itu semakin menjadi, segerakan bawa ke dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.